Baiklah anak-anak, mari langsung saja kita pahami tentang apa itu fungsi pertumbuhan dan apa itu fungsi peluruhan. Pertama, teman-teman, saya akan memberikan sedikit ralat berkaitan dengan materi kita yang ada di pertemuan sebelumnya berkait dengan karakteristik grafik fungsi eksponen. Nah, kalau kemarin itu gambarnya terbalik ya, teman-teman. Jadi, sesuai dengan gambar yang kalian kerjakan pula kemarin, untuk nilai A yang nilainya 0 sampai 1 itu adalah grafik yang turun, bukan yang naik. Kemarin saya yang salah. Lalu untuk A yang lebih dari 1 itu adalah grafik yang naik. Tuh. Nah, kita juga akan kupas sedikit dulu berkait dengan karakteristik grafik fungsi eksponen. Jadi di sini kan dibagi menjadi dua ya karakteristiknya ya. Untuk nilai bilangan pokok yang kurang dari 1 itu grafiknya menurun, sedangkan untuk yang nilai A lebih dari 1 itu grafiknya naik. Nah, ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, langsung saja. Nah, begini. Untuk yang ini saya balik. Untuk yang lebih dari 1 itu kan tadi grafiknya naik, sedangkan untuk yang kurang dari 1 atau dari 0 sampai 1 itu nanti grafiknya turun. Nah, dari judulnya di sini ada fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan. Nah, tentu saja kalian pun sudah bisa menebak mana yang dimaksud dengan fungsi yang tumbuh dan mana yang dimaksud dengan fungsi yang luruh seperti itu. Nah, tentu saja di sini fungsi pertumbuhan ya dari grafik sudah bisa kita lihat kalau dia tumbuh atau semakin ke atas. Sedangkan yang sebelah kanan di sini fungsi peluruhan itu karena dilihat dari grafiknya dia semakin menurun atau luruh. Nah, intinya fungsi pertumbuhan adalah semakin bertambahnya waktu, maka jumlahnya akan semakin banyak. Sedangkan untuk fungsi peluruhan nanti semakin bertambahnya waktu, jumlahnya akan semakin sedikit. Gitu. Nah, kita lihat kasus-kasus dalam fungsi pertumbuhan. Jadi fungsi pertumbuhan dan peluruhan ini adalah sebenarnya hanya penggunaan fungsi eksponen, tetapi kita menggunakannya dalam kehidupan nyata, soal-soal cerita yang sudah terjadi dalam kehidupan nyata, seperti itu teman-teman. Misalnya, ini sebenarnya sama dengan kita waktu pertama pertemuan, yaitu memakai Google Meet, mirip. Di situ ada bakteri Escherichia coli atau E. coli menyebabkan penyakit diare pada manusia. Nah, seorang peneliti mengamati bahwa pertumbuhan 50 bakteri ini pada sepotong makanan dan menemukan bahwa bakteri ini membelah menjadi 2 setiap 1/4 jam. Tuh. Perintahnya adalah gambarkan tabel dan grafik yang menunjukkan pertumbuhan bakteri ini dari fase 0 sampai fase 5. Yang kedua adalah modelkan fungsi yang menggambarkan pertumbuhan bakteri E. coli setiap 1/4 jam. Lalu, yang ketiga adalah prediksi berapa banyaknya bakteri setelah 3 dan 4 jam pertama. Kita buat tabel seperti pada waktu pertama kita pembelajaran dengan menggunakan Meet dulu. Nih. Seperti ini teman-teman. Jadi artinya setiap membelah itu adalah satu fase. Dia membelah setiap 1/4 jam. Berarti 1/4 jam itu naik fasenya. Fase 0, fase 1, fase 2, 1/4 jam lagi, 1/4 jam lagi, 1/4 jam lagi. Artinya 1/4 jam lagi membelah seperti itu. Mulai dari mula-mula atau fase 0, di situ banyaknya bakteri baru 50 gitu ya. Lalu 1/4 jam lagi atau fase 1 itu membelah menjadi 2, berarti 100. Membelah lagi menjadi 2, membelah lagi menjadi 2 dan seterusnya. Tuh. Nah, mencari pola ini pun sudah pernah kita lakukan. 50 oke, 100 itu diperoleh dari 50 kali 2. 200 itu 100 kali 2, sedangkan 100 itu 50 kali 2 ini. Oke, sehingga langsung saya tulis begini. Berarti
ini 100-nya, terus ini 2. Begitu seterusnya ke bawah. 400 berarti setara dengan 50 kali 2 kali 2 kali 2. Begitu. Nah, bentuk ini pun bisa kita ringkas atau sederhanakan dengan nulisnya dalam bentuk pangkat. Di sini kita bisa melihat bahwa pada fase 0 polanya 50 kali 2 pangkat 0, pada fase 1 50 kali 2 pangkat 1, fase 2 50 kali 2 pangkat 2, dan seterusnya fase 5 50 kali 2 pangkat 5. Terlihat ya polanya. Berarti mulai kita mencari model matematikanya. Pada fase ke N tuh tadi 1 2 pangkat 1, 5 2 pangkat 5. Berarti pada fase ke N itu nanti banyaknya bakteri tentu saja adalah 50 kali 2 pangkat N. Mudah sekali ya, tergantung nanti N ini berapa. Ini sudah model matematika. Atau kalau kita mau membentuknya dalam fungsi eksponen, maka tinggal kita bentuk seperti ini. Jadi X-nya nanti kita masukkan fasenya. Lalu di sini tinggal pangkatnya juga kita masukkan. Jadi fx sama dengan 50 kali 2 pangkat x. Itu untuk bentuk matematikanya atau model dari fungsi eksponennya, fungsi pertumbuhan. Oke. Nah, ini tadi selain grafik, selain tabel, kalian juga diminta untuk mencari grafiknya. Nanti grafiknya kalian cari sendiri dengan menggunakan GeoGebra. Jadi di situ ada fungsi yang harus dimasukkan adalah 50 kali 2 pangkat X. Begitu, teman-teman. Baiklah. Nah, selanjutnya yang ada di sini adalah prediksi berapa banyak bakteri setelah 3 dan 4 jam pertama. Kita punya fungsinya seperti tadi. Untuk fx itu sama dengan 50 kali 2 pangkat X, di mana X itu menyatakan fasenya. Nah, di sini adalah setelah 3 jam dan 4 jam. Jadi kita harus tahu 3 jam itu sudah membelah berapa kali, 4 jam itu sudah membelah berapa kali. Mencari fasenya dulu. Kita tahu bahwa 3 jam itu 180 menit, sedangkan seperempat jam itu 15 menit. Berarti selama 3 jam itu sudah terjadi 12 fase, 12 kali membelah. Didapat dari 180 bagi 15. Oke. Karena 12 fase, berarti di sini X-nya itu harus kita masuki dengan angka 12 juga. Nih. Ini. F12 diperoleh dengan cara 50 kali 2 pangkat 12. Oke. Ini perhitungan dengan menggunakan kalkulator, tidak masalah. Oke, jadi 50 kali 4096. Hasilnya adalah 20.480. Itu setelah 3 jam. Nah, untuk 4 jam pun kita harus mencari fasenya terlebih dahulu. 4 jam yaitu 240 menit itu terbagi atau masuk sampai 16 fase atau membelah sampai 16 fase. F16-nya berarti tinggal 50 kali 12 kali 2 pangkat 16 atau 50 kali 65.536. Silahkan dicek lagi nanti menggunakan kalkulator kalian. Oke, sehingga hasilnya di sini adalah 3.276.800. Nah, jadi di sini kita mengambil kesimpulan. Prediksi kita bahwa setelah 3 jam bakteri akan menjadi 20.480 dan setelah 4 jam akan menjadi 3.276.800. Itu banyak sekali. Oke. Kita masuk ke contoh pertumbuhan yang lainnya. Di sini sebenarnya teman-teman, secara umum setiap kasus pertumbuhan itu dapat kita bentuk dalam fungsi berikut ini. Nih. Fx itu sama dengan N dikalikan 1 ditambah R pangkat X. Nah, di sini apa N itu? Apa R-nya? Kita lihat. N itu adalah banyak mula-mula dari, kalau tadi ya bakteri dan apapun kasusnya nanti. N itu banyak mula-mula. Kalau tabungan ya berarti tabungan awal. R itu adalah persentase kenaikan
R itu persentase kenaikan. Nih. Lalu X itu fase atau periode pertumbuhannya. Ini fasenya tadi, pangkatnya. Oke. Ini berarti banyak mula-mula. Ini R itu persentase kenaikan. Jadi dalam bentuk persen ya. Persentase kenaikan. Oke, lalu X itu fase atau periode pertumbuhan. Contoh seperti ini. Kita yang langsung tanpa memodalkan terlebih dahulu. Jadi pada tahun 2015 kasus HIV positif itu berjumlah sekitar 36 juta jiwa. Ini jumlah mula-mulanya. Jumlah ini meningkat rata-rata 2% setiap tahun dari tahun 2010 hingga 2015. Jika peningkatan kasus positif di tahun-tahun berikutnya diprediksi bertambah secara eksponen pada peningkatan 2% setiap tahun, berapa banyak kasus yang terjadi pada tahun 2020? Oke. Jadi di sini 2015 ada 36 juta jiwa, kenaikannya 2% setiap tahun, lalu kita diminta untuk mencari pada tahun 2020 nanti jadi berapa gitu. Nah, kita perlu identifikasi ini teman-teman. Banyaknya mula-mula berapa, persentasenya berapa, dan fasenya sudah fase ke berapa atau periode. Banyaknya kasus mula-mula di sini ada 36 juta jiwa terjadi di tahun 2015. Berarti N-nya 36 juta jiwa. Lalu R itu apa tadi persentase kenaikan? Persentase kenaikannya di sini adalah naik 2% setiap tahun. Berarti 2% itu kita tahu bahwa dia 2/100 ya. Nah, 2/100 itu kalau dihitung ya 0,02. Seperti ini. Itu saja pakai kalkulator 2 bagi 100 gitu. Oke. Lalu X, nah dari 2015 ke 2020 itu tentu saja makan waktu 5 tahun. Nah, padahal peningkatannya setiap tahun, berarti ada 5 kali kenaikan. Seperti itu. Jadi fasenya nanti adalah 5. Nah, berarti yang kita cari apa? Kita kan punya fungsi ini, fx sama dengan n kali 1 plus r pangkatkan x. Begitu. Nah, berarti kita cari F5. Di sini 5. Kita masukkan semua ini nilai ini ke dalam rumusnya. N-nya 3.600.000 ini. Lalu R-nya kita ganti dengan 0,02. Dan karena fase kelima kita ganti pangkatnya dengan 5. Nah, mendapatkan seperti ini. Jadi 1 ditambah 0,02 jadi 1,02. Dipangkatkan 5 silakan dihitung dengan menggunakan kalkulator tidak apa-apa. Di sini akan mendapatkan angka yang banyak seperti ini. 1,104080832. Lalu kita kalikan lagi. Tanda kurung itu artinya perkalian. Jangan lupa. Oke. Sehingga kita mendapatkan nilai ini. Ini adalah 39.746.908, sekian. Tapi karena ini manusia, jadi kita tidak mungkin menggunakan komanya. Jadi kita bulatkan saja ke bawah. Selalu ke bawah, walaupun nanti dia mendekati atasnya begitu, karena manusia tidak mungkin dia tidak genap begitu ya. Nah, jadi banyak kasus yang terjadi pada tahun 2020 itu sebanyak 39.746. Jadi, banyaknya kasus yang terjadi pada tahun 2020 adalah sebanyak 39.746.908 orang. Ini untuk kasus fungsi pertumbuhan, teman-teman. Jadi, prinsipnya adalah yang jumlahnya semakin hari semakin bertambah begitu. Nah, untuk kasus yang awal tadi, yang sebelum kita punya rumus tadi, ini juga bisa kita masukkan ke dalam rumus umum tadi atau bentuk fungsi yang umum tadi. Jadi kita tinggal melihat di sini karena jumlah mula-mulanya 50 bakteri, itu kita tuliskan saja maka N-nya adalah 50. Nah, kemudian karena bakteri ini membelah menjadi 2 setiap 1/4 jam. Membelah menjadi 2 otomatis kalau tadinya ada 1, dia akan bertambah lagi menjadi 2 gitu. Kalau tadinya 50 berarti dia naik menjadi 100. Kalau tadinya ada
10 maka menjadi 20 begitu. Berarti berapa kenaikannya? Kalau misalnya tadinya 20 menjadi 20, berarti kenaikannya full dong dia. Kalau kenaikan full atau bisa kita katakan bahwa kenaikannya adalah 100% karena menjadi 2 kali lipat begitu. Jadi R-nya itu adalah 100%, teman-teman. 100 per 100 itu sama dengan 1, ini ya. Nah, kemudian berarti tinggal kita masukkan ke fungsi tadi. Kalau misalnya X-nya nanti kita lihat di sini berapa pertanyaannya. Bisa ada 3, bisa ada 4. Nah, berarti Fx-nya itu kan jumlah mulanya 50. 50 dikalikan dengan 1 ditambah 1 ini. Tuh, pangkat X. Akan sama dengan yang tadi, berarti 50 kali 2 pangkat X. Begitu. Tuh, dengan menggunakan perhitungan manual ataupun dengan rumus akan sama. Nah, bagaimana untuk fungsi peluruhan? Tentu saja tipenya juga yang semakin hari semakin sedikit kebalikannya. Oke, contohnya seperti ini, teman-teman. Di situ ada obat penahan rasa sakit disuntikkan kepada pasien yang mengalami luka berat akibat kecelakaan. Dosis obat suntikan itu adalah 50 mikrogram. Nah, 1 jam setelah penyuntikan, setengah dosis tersebut akan luruh. Jadi setiap 1 jam setengah dosisnya akan luruh, menghilang. Tuh, atau mungkin berkurang, sudah diserap tubuh begitu ya. Dan dikeluarkan dari tubuh. Oke, sudah dikeluarkan malahan. Oke. Nah, proses tersebut akan terus berulang setiap jam. Jadi setiap 1 jam berkurang setengahnya, berkurang setengahnya, berkurang setengahnya. Pertanyaannya adalah, berapa banyak dosis obat yang masih tertinggal dalam tubuh pasien setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam? Setelah itu, buat model matematika yang dapat menyatakan peluruhan dosis obat tersebut. Mudahnya kita gunakan tabel seperti tadi. Oke, lihat di sini. Mulai dari 0 jam, berarti mula-mula ada 50 mikrogram ini. Lalu setelah 1 jam berarti berkurang setengahnya. Setengahnya ya berarti tinggal 25. Oke. Jam kedua berkurang setengahnya lagi. Setengah dari 25 ini berarti 12 setengah. Setelah 3 jam berkurang setengahnya lagi, otomatis 6,25 mikrogram. Gitu. Nah, polanya juga kita bisa lihat. Ini tadi kita kalikan setengah, kita kalikan setengah, kita kalikan setengah, atau bagi 2, bagi 2, bagi 2. Oke. Berarti 25 itu 50 kali setengah. 12,5 itu 50 kali setengah, masih dikalikan setengah lagi. 6,25 berarti 50 kali setengah, kali setengah, kali setengah. Kita bisa menulisnya dalam bentuk pangkat seperti ini. Nah, dengan demikian ini saat 0 jam pangkatnya 0, 1 jam pangkatnya 1, 2 jam pangkatnya 2, 3 jam pangkatnya 3. Nah, model matematika itu harus bisa menjadi umum. Berarti misalnya N jam. N jam berarti otomatis pangkatnya akan menjadi N. Jadi setelah N jam, maka banyak obat yang tersisa adalah 50 kali setengah pangkat N. Gini ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi di situ fx-nya kalau kita mau buat dia jadi sebuah fungsi fx, x menyatakan fasenya ya nanti ya, atau waktunya setelah berapa jam, itu nanti adalah 50 kali setengah pangkat X. Contoh kasus peluruhan. Satu lagi. Oke. Nah, secara umum sama dengan kasus pertumbuhan, peluruhan pun bisa kita modelkan dalam bentuk rumus. Jadi kalau tadi 1 plus di pertumbuhan, kalau di peluruhan di sini 1 min. Karena dia kurang dari 1, seperti itu ya, 1 min R. Tuh, kalau tadi 1 plus R. Oke. N-nya masih sama, banyaknya mula-mula, R itu persentase peluruhan, dan X itu fase atau periode peluruhan. Nah, di sini ada satu contoh lagi peluruhan. Suatu massa suatu zat radioaktif adalah 0,3 kg. Pada pukul 10 pagi.
Oke, tingkat peluruhan zat radioaktif tersebut adalah 15% setiap jam. Jadi dia akan menurun 15%-nya setiap jam. Oke. Berapakah jumlah zat radioaktif tersebut? 8 jam kemudian. Nah, berarti dia setiap jam itu berkurang 15%. Kita lihat di sini. Apa yang sudah kita ketahui bahwa banyaknya mula-mula atau si N ini adalah 0,3 kg. Lalu kita cari R-nya. R-nya sudah terlihat di sini adalah 15%. 15% yang hilang. Otomatis di sini 15 per 100 itu 0,15. Lalu untuk fasenya, karena dia dari jam 10 terus 8 jam kemudian, padahal dia luruhnya setiap jam, maka otomatis ya 8 kali peluruan karena 8 jam kemudian. Kita masukkan, berarti kita akan mencari F8-nya. Kita punya ini tadi 1 min R pangkat X ini. Nah, sehingga F8, X-nya kita masukkan, N-nya masukkan 0,3, 1 min R, R-nya kita masukkan 0,15 ini. Oke, pangkatnya 8. Kita hitung pakai kalkulator boleh, tapi kalau ini kan hanya 1 dikurangi 0,15 ya. 1 dikurangi 0,15 otomatis 0,85. Nah, kalau 0,85 kita pangkatkan 8 akan jadi ini panjang. Oke, enggak masalah. Kita tinggal tulis. Ya. Lalu kita kalikan. Sekarang kita kalikan akan menjadi 0,081747157 kayak nomor telepon ya. Oke. Nah, tadi ini kan dalam kilogram ya. Berarti ini kita ambil berapa? Misal 0,081 karena ini 7 berarti 082 kg gitu boleh. Tuh. Tapi membuat kesimpulan juga mau lengkap juga boleh. Dibulatkan juga boleh. Jadi, jumlah zat radioaktif yang tersisa setelah 8 jam itu adalah sebanyak 0,08174715751117185 gram. Gitu. Nah, itu untuk kasus fungsi peluruan. Yang kasus peluruan ini pun juga sama, bisa kita gunakan fungsi umum tadi. Nah, di sini ada N-nya yaitu 50, begitu ya. N-nya 50. Lalu setelah itu adalah R-nya. R-nya karena dia itu berkurang setengahnya, berarti menghilang separuhnya, maka dia hilang 50%. Berarti peluruhannya adalah 50%. 50% atau 50 per 100 kita sederhanakan boleh jadi 0,5 atau mungkin jadi setengah 1/2. Oke. Nah, sehingga kalau masuk rumus seperti ini. Jadi ini N-nya 50, 1 dikurangi R-nya tadi setengah. 1 dikurangi setengah berapa? Ya sama saja setengah. Tuh. Oh, jadi akan jadi 50 kali setengah pangkat X. Nah, sekarang berarti kita bisa menarik kesimpulan teman-teman dari fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan. Kalau fungsi pertumbuhan sudah kita ketahui bahwa semakin waktu jumlahnya semakin banyak, sedangkan untuk fungsi peluruhan maka semakin bertambah waktu jumlahnya semakin sedikit, itu ciri khasnya. Nah, untuk fungsi umumnya atau rumusnya, begitu saja gampangnya, Fx itu sama dengan N, yaitu jumlah mula-mula, dikalikan 1 ditambah R, atau persentase kenaikannya, dipangkatkan dengan X. X itu fasenya atau periodenya. Lalu untuk peluruhan, di sini bedanya hanya 1 min. Di sini 1 plus dan di sini 1 min. Semuanya sama. Oke, mungkin hanya itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Semoga yang sedikit ini menambahkan pengetahuan bagi kalian. Jadi, teman-teman, kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita apa yang kita pelajari sekarang, bahwa semakin banyak kita berbagi kepada orang lain yang membutuhkan, maka akan semakin banyak rezeki yang akan Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Jadi, jangan berhenti untuk berbagi kepada orang lain. Oke, sekian dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.